Baik, di bagian yang ketiga ini dari persamaan diferensial orde satu, kita belajar terkait dengan persamaan eksak atau ya exact equation ya, persamaan diferensial eksak gitu. Dan salah satu dari eh, salah satu jenis dari persamaan diferensial orde satu yang akan nanti kita cari solusinya gitu. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke materinya, saya perlu mengenalkan teman-teman terkait dengan persamaan ya kalkulus multivariabel gitu, multivariabel kalkulus atau kalkulus peubah banyak. Jadi teman-teman kalau misalkan saya punya fungsi yang memuat dua variabel, misalkan saya punya f gitu ya, x sama y, misalkan x kuadrat min 2x plus xy min y pangkat 3. Ini persamaan f xy itu memuat tiga variabel. Ya. Kalau di kalkulus biasa, suatu fungsi itu paling banyak satu variabel yang kita pelajari gitu. Tapi di sini di kalkulus peubah banyak ini biasanya ada dua atau lebih variabel dalam satu fungsi, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat saya kenalkan. Jadi f karena ini memuat dua variabel atau terikat dua variabel, f ini bisa diturunkan terhadap x, f juga bisa diturunkan terhadap y. Ya, ini saya mengenalkan sedikit tentang multivariabel kalkulus. Multivariabel kalkulus. Ya, kalkulus ya kita kalau bicara kalkulus biasanya bicara integral sama bicara turunan gitu ya, turunan sama integral. Nah, saya kenalkan karena fungsi ini memuat dua variabel f(x) dan y gitu ya, maka f ini dapat diturunkan terhadap x juga dapat diturunkan terhadap y. Bisa kita tulis teman-teman, d fx, y diturunkan terhadap x, itu artinya d fx y per dx itu turunan fxy terhadap x. Biasanya juga kita kenal sebagai fx, jadi x-nya sebagai ini ya, indeks di sini, kayak indeks di sini. Jadi x, y. Begitu. Ini artinya turunan fungsi f terhadap x. Kalau cara menurunkannya gimana? Ini sama seperti turunan-turunan biasanya, hanya saja selain x ya, kita turunkan terhadap x. Jadi terhadap x saja kita turunkan. Selain x kita anggap sebagai konstanta. Ya, selain x kita anggap sebagai konstanta. Jadi untuk fungsi ini, teman-teman, untuk fungsi fxy, x kuadrat dikurangi 2x ditambah xy dikurangi y pangkat 3, itu turunannya adalah turunan dari x kuadrat ya, turunan terhadap x ya. Jadi 2x gitu ya, dikurangi 2x diturunkan jadi kurang 2 gitu ya. Kemudian xy diturunkan, kalau xy diturunkan terhadap x maka di sini y dianggap konstanta. Kalau turunan x kali y maka dia tambah y, tinggal y saja. Kemudian yang ini y pangkat 3, karena di sini tidak ada variabel x maka dia dianggap sebagai konstanta. Karena dianggap sebagai konstanta maka turunannya adalah 0. Nah, jadi fx-nya adalah turunan terhadap x-nya adalah 2x min 2 plus y. Ini turunan terhadap x, gitu ya, untuk fxy. Ada juga teman-teman sekalian yang namanya turunan terhadap y, karena ada dua variabel ya, jadi d, kita tuliskan d fxy per dy. Ini artinya fxy diturunkan terhadap y, atau bisa dituliskan sebagai fy x, y. Yang kalau kita turunkan artinya adalah selain variabel y kita anggap sebagai konstanta. Contoh untuk yang ini, x kuadrat karena di suku ini tidak memuat y, maka x kuadrat diturunkan jadinya 0. Kemudian negatif 2x diturunkan juga sama dengan 0, gitu ya. Karena tidak memuat y. Kemudian xy kalau diturunkan terhadap y jadinya x. Oke. Kemudian yang ini y pangkat 3 diturunkan jadi 3y kuadrat seperti biasa, atau hasilnya sama dengan x min 3y kuadrat. Begini teman-teman. Nah,
Jelas ya contohnya. Jadi saya kenalkan di sini yang namanya multivariable kalkulus untuk turunan. Untuk turunan. Ini turunan terhadap X, ya ini turunan terhadap Y. Kalau integral gimana Ustaz? Nah, kalau integral juga sama nanti teman-teman. Kalau integral juga sama. Kalau misalkan di integral, saya kalau misalkan saya punya fungsi xy gitu, fungsi fx dalam y, maka biasanya kalau kita integral biasa itu kan misalkan x kuadrat gitu ya, dx gitu, maka integralnya adalah apa? Sepertiga x pangkat 3 plus c. Perhatikan, plus c. Kenapa kok plus c? Karena kalau diturunkan kan sama dengan 0 gitu ya. Kalau diturunkan sama dengan 0. Maka di multivariable kalkulus ini, kalau misalkan kita punya kita punya fungsi gitu ya. Fungsi ini misalkan ada 2x min y ya, diintegralkan terhadap x ya, diintegralkan terhadap x, maka kita anggap semuanya ini yang kita kerjakan adalah variabel x-nya. Selain x kita anggap sebagai konstanta. Kalau yang ini kita integral teman-teman untuk multivariable kalkulus, perhatikan 2x kalau diintegral jadi ini terhadap x berarti jadi x kuadrat. Min y kalau diintegral jadi min yx. Ya, kenapa kok min yx ya? Sama kayak 2 kalau diintegral terhadap x jadinya 2x. Karena y ini kita anggap sebagai konstanta. Terus plus apa ini? Di sini sudah bukan plus c lagi, tetapi terfungsi terhadap y. Fungsi terhadap y. Jadi bukan c, tapi fungsi terhadap y. Ini sebagai c, cuma karena terhadap dx maka dia bentuknya fxy. Begitu juga sebaliknya, kalau kita integral gitu ya, 2x min y terhadap y, maka yang kita integral adalah y gitu ya. Yang lain kita anggap sebagai konstanta. Integralnya apa hasilnya? Kedua x kita integralkan jadi 2xy karena 2x hanya konstanta. Kemudian min y diintegral jadi min setengah y kuadrat. Nah, ditambahnya adalah karena ini integral terhadap y, maka ditambahnya adalah ditambah fx. Kenapa kok fx? Ini sebenarnya c, cuma karena integralnya terhadap y, jadinya fx. Ini multivariable kalkulus singkat, gitu ya. Singkat. Nah, ini dasar yang mungkin kita pakai nanti di membahas persamaan eksak ini. Membahas persamaan diferensial yang eksak ini. Ya, ini kita simpan dulu, nanti akan terkenal atau teman-teman jika masih belum paham silakan diulangi lagi ya ininya videonya. Nah, saya masuk lanjut ke persamaan diferensial eksak gitu ya. Tadi disimpan dulu, kita masuk ke persamaan diferensial eksak gitu ya, PD eksak. Gitu ya. Apa itu PD eksak? Teman-teman perhatikan di sini. Jadi kalau misalkan saya punya persamaan diferensial yang berbentuk ini, perhatikan di sini, yang berbentuk ini ada mxy kayak yang tadi ya. Jadi m ini adalah fungsi yang memuat x sama y. Ya. Ditambah dengan nxy, y aksen. Perhatikan di sini ada nxy, sama-sama nxy sama-sama fungsi yang memuat variabel x dan y. Tetapi untuk yang nxy ini menjadi pengali dari y aksen. Menjadi pengali dari y aksen. Ini khusus seperti ini. Kalau kita nemu bentuk ini, kemudian ya, jika dia dikatakan eksak, ya, dia dikatakan persamaan eksak jika MYXY, apa itu tadi MYXY? MXY diturunkan terhadap Y, hasilnya sama dengan NXXY. Hasilnya sama dengan N diturunkan terhadap X, maka dia disebut eksak. Jika MXY MYXY atau turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X, maka dia disebut eksak. Jangan sampai terbalik. MY, NX. Gitu ya. Contohnya ini teman-teman, perhatikan contohnya ini. Nah, di sini di persamaan diferensial ini perhatikan. Ini akan jadi M-nya, ya enggak? Akan jadi MXY. Yang ini jadi NXY. Kenapa kok jadi NXY-nya? Ya karena dia jadi pengali Y aksen. Ini NX, Y.
Nah, saya tulis di sini mxy sama dengan 2x plus y kuadrat, m kemudian nxy-nya sama dengan 2xy. Kita cek masing-masing. Mxy kalau diturunkan terhadap y pakai cara yang tadi gitu ya, diturunkan terhadap y, maka 2x ini diturunkan jadi 0 ya. Saya tulis di sini mxy sama dengan 2x plus y kuadrat. Ya. Kalau m ini diturunkan terhadap y, maka selain y kita anggap sebagai konstanta. 2x kalau diturunkan terhadap y jadi 0, kemudian y kuadrat diturunkan terhadap y jadi 2y, yang artinya dia sama dengan 2y. Ini my. Kemudian kita juga punya yang namanya nxy, gitu ya. Nxy itu tadi sama dengan 2xy. Oke, 2xy. Nah, n diturunkan terhadap x, gitu ya. N diturunkan terhadap x itu, maka yang kita anggap variabel cuma x-nya. 2y-nya hanya pengali. Maka kalau 2xy diturunkan terhadap x, maka jadinya 2y. Perhatikan teman-teman. Di sini 2y, di sini juga 2y. Ini artinya mj sama dengan nx. Karena mj sama dengan nx, maka dia eksak. Oke, ini dia eksak. Gitu. Ini dia eksak. Nanti teman-teman bisa coba. Saya coba beberapa contoh apakah nanti eksak atau tidak nanti di belakang. Ya. Jadi ini eksak. Nah, teman-teman sekalian, di bagian ini kita akan membahas solusi dari persamaan diferensial yang eksak gitu ya. Yang kalau yang nggak eksak gimana ya? Kita lupakan dulu. Kita hanya menyelesaikan persamaan diferensial yang eksak. Tuh, oke. Nah, bagaimana solusinya, teman-teman sekalian? Bagaimana solusinya? Ini solusinya. Jadi, sebenarnya ada teorema. Jadi, persamaan diferensial yang demikian itu, yang eksak itu punya solusi. Dan solusinya berbentuk C. Ini apa namanya? Ini C kalau nggak salah ya. Ini C. Namanya C. XY sama dengan 0. Jadi fungsi dalam fungsi dalam X dan Y sama dengan 0. Fungsinya ini. Yang memenuhi gitu ya. Jadi teoremanya mengatakan jadi persamaan diferensial eksak itu mempunyai solusi yang berbentuk C XY yang memenuhi dua ini. Yang memenuhi dua. Kalau si X diturunkan akan sama dengan M, kalau C diturunkan terhadap Y akan sama dengan N. Gitu ya. Sekali lagi, solusi dari persamaan diferensial X itu adalah si XY yang memenuhi, kalau si ini diturunkan terhadap X akan sama dengan M, kalau diturunkan terhadap Y sama dengan N. Kita memanfaatkan ini untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial eksak. Oke ya. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti lewat contoh berikut ini. Nah, ini saya punya persamaan diferensial yang tadi ya. Ini kan yang tadi 2x plus y kuadrat ditambah 2xy, y aksen sama dengan 0. Tadi ini kita sudah punya dia sebagai m x, y, yang ini sebagai n x, y ya, yang tadi. Kita sudah membuktikan bahwa tadi ini eksak gitu. Kenapa? Karena m diturunkan terhadap y sama dengan n diturunkan terhadap x. Okay. So the method suitable for those types of equation. Okay. Jadi persamaan diferensial ini nggak bisa diselesaikan pakai yang tadi teman-teman. Pakai yang metode-metode yang sebelumnya. Pakai metode-metode yang sebelum ini nggak bisa diseparable. Kalau teman-teman dicoba dipisah bisa nggak ya? Itu nggak bisa. Nggak bisa separable. Ya, ini tidak separable. Ini tidak separable, nggak bisa. Separable nggak bisa dipisah. Kemudian ini juga nggak bisa pakai integrating factor, nggak bisa. Integrating factor, ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak linear. Kenapa kok nggak linear? Gitu ya. Karena ada y sama y aksen. Karena ada y kuadrat, gitu. Makanya dia nggak linear. Sehingga nggak bisa pakai integrating factor. Kalau integrating factor hanya untuk yang linear. Kalau yang separable jelas bisa dipisah. Nah, ini metode yang ketiga ini kita mengenal metode untuk persamaan diferensial eksak ini. Oke, kita sudah menunjukkan bahwa persamaan diferensial ini eksak
gitu. Maka kita akan cari solusinya yang berbentuk CXY yang memenuhi dua ini. Yang memenuhi dua ini. Oke, yang memenuhi dua. Nah, kita manfaatkan ini, teman-teman. Kita manfaatkan ini. Yang pertama, syarat yang pertama tadi, yang pertama tadi apa? Jadi CX, kita misalkan dulu. Misal solusinya adalah CX. Solusinya adalah si X, Y sama dengan 0. Misalkan ada solusinya ini. Syarat yang pertama, berdasarkan persamaan yang pertama, gitu ya, kita punya berdasarkan apa namanya, yang pertama tadi apa? Kalau aturan yang pertama tadi itu kalau diturunkan terhadap X dia harus sama dengan apa tadi? Harus sama dengan MXY, ya. Kalau diturunkan harus sama dengan MXY. Maka kita tuliskan, teman-teman, di sini ya, di sini X, Y ini sama dengan M. Ya, sama dengan M. Ya enggak? Tulis. Perhatikan, di sini X artinya diturunkan terhadap X, di sini ada 2X plus Y kuadrat. Maka agar jadi ini kan diintegral terhadap X. Jadi di sini sisi kiri diintegral terhadap X jadi ini, kemudian sisi kanan kita integral terhadap X. Do X, ya, jangan kaget kalau ada do X. Biasanya kita mungkin pakai dx gitu ya, dx dy. Tapi kalau do X itu biasanya untuk untuk kalkulus biasa, kalkulus kalkulus 1 lah, kalkulus 1 2. Kalau ada do X itu artinya parsial. Ya, turunan parsial, ada do X. Jangan kaget ya sama kayak D itu. Nah, ini kita integral terhadap X sama kayak yang tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita integral terhadap X. 2X kalau diintegral terhadap X adalah X kuadrat. Ya. Kemudian Y kuadrat ini kan dianggap konstanta. Kalau konstanta diintegralkan maka kita tambahkan variabel X jadi XY kuadrat. Oke. Kemudian plus C-nya, nah karena ini integral parsial, bukan integral parsial ya, ini integral untuk multivariabel gitu ya. Karena ini terhadap X, maka C-nya adalah berbentuk FY. C-nya berbentuk FY. Oke, jadi kita sudah punya di sini nih. Jadi si XY, gitu ya, si XY itu adalah X kuadrat plus XY kuadrat ditambah FY. Ini didapatkan dari syarat pertama. Ini dari syarat pertama. Syarat 1. Oke, syarat 1 ya. Oke, ini dapat ini. Nah, kemudian sekarang kita gerak ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua mengatakan si Y harus sama dengan NXY. Oke, si Y harus sama dengan NXY. Tetapi teman-teman, kita sudah punya si XY di sini. Sudah punya si XY. Artinya, si XY ini kita turunkan saja terhadap Y. Berdasarkan dua ini kan si Y harus sama dengan NXY. Si Y harus sama dengan NXY. Jadi kita turunkan saja. Si Y diturunkan terhadap Y. Apa ini? Kalau si diturunkan terhadap Y, X, Y, maka dia jadi apa? Kalau X kuadrat jadi 0, XY kuadrat jadi 2XY. Ya, jadi Y kuadratnya yang diturunkan, jadi duanya turun. Kemudian FY diturunkan jadi apa? Karena ini variabel Y, maka turunannya ya ditulis saja F aksen. Gitu. Karena kita tidak tahu turunannya apa, bentuknya apa, yang jelas dia variabel Y. Sehingga kalau diturunkan adalah F aksen Y. Oke teman-teman, ini kita punya 2XY ditambah F aksen Y. Nah ini saya tuliskan di sini teman-teman. Nah, si XY, ini tadi si XY, ini tadi NX, gitu ya, NX, Y. Tadi mengatakan bahwa si Y itu harus sama dengan N XY. Si Y harus sama dengan N. Si Y kita dapatkan ini. Si Y kita dapatkan ini. Ini panahnya kurang ke sini ya. Panahnya kurang ke sini. Si Y kita dapatkan ini. 2XY plus FY aksen Y. Kemudian N XY-nya sama dengan 2XY. Oke. Nah dari sini kita coret 2XY-nya sehingga kita dapatkan F aksen Y sama dengan 0.
turunan F terhadap Y itu kan sama dengan 0, maka FY-nya pasti konstanta. Ya, atau kita integral biasa ya. Jadi kalau turunannya sama dengan 0, berarti integral F aksen Y dy itu sama dengan integral 0 dy. Integral 0 itu berapa? Ya, C, gitu ya. C. Nah, jadi FY sama dengan C. Nah, ini teman-teman, kita kembalikan ke si Y yang awal. Padahal kita tadi sudah punya si XY itu sama dengan X kuadrat plus XY kuadrat plus FY. Maka di sini si XY adalah X kuadrat plus XY kuadrat plus C. Sehingga kita tulis solusinya adalah, bisa kita tulis X kuadrat plus XY kuadrat plus C sama dengan 0. Ini solusinya. Ini solusinya. Begitu. Gitu ya. Nah, mungkin kita ulangi lagi, kita pelan-pelan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berarti kan di sini bentuknya, ya, di sini find the solution of ini, gitu ya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, dari sini kita punya bentuk ini M, teman-teman. Di sini N, ya, yang kita ambil N-nya ini. Oke, kita langkah pertama, kita cek eksak atau tidak. Cek eksak atau tidak. Kita punya M-nya apa? M X, Y-nya sama dengan 4X plus 2Y. Gitu ya. Maka apa? Maka turunannya MY-nya, MY X, Y itu sama dengan apa? Turunan terhadap Y sama dengan 2, ya kan? Kan 4X diturunkan jadi 0, 2Y diturunkan jadi 2. Jadi sama dengan 2. Kemudian N XY gitu ya, sama dengan apa? 2X min 2Y. Kita turunkan terhadap X gitu ya. Kita turunkan terhadap X. Maka 2X kita turunkan terhadap X jadinya 2. Min 2Y diturunkan terhadap X ya jadi 0. Sama dengan 2 juga. Nah, dari sini teman-teman, kita dapatkan ternyata MY sama dengan NX. Sehingga dia eksak. Kalau ngomong eksak bisa pakai solusinya adalah apa? Nanti kita cari si XY sama dengan 0 yang memenuhi apa? Memenuhi syarat yang pertama apa tadi? Si kalau diturunkan terhadap si kalau diturunkan terhadap X gitu ya, dia akan sama dengan M gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, si kalau diturunkan terhadap Y harus sama dengan N. Karena dia eksak. Nah, kita cari solusinya. Ini baru ngecek eksak, teman-teman. Nanti kalau nggak eksak gimana? Ya nggak usah dikerjakan gitu ya. Nggak usah dikerjakan dulu. Kita cari yang jelas-jelas saja dulu ya. Jelas-jelas saja dulu. Nah, sekarang kita cari solusi. Ya, oke. Solusi. Langkah berdasarkan satu. Gitu ya. Berdasarkan syarat satu. Syarat satu tadi mengatakan apa? Ini saya tulis dulu M-nya. Saya tulis dulu M-nya. Tadi M-nya apa? Saya tulis dulu M-nya. M-nya tadi apa? M-nya 4X plus 2Y. Saya tulis di sini dulu. Ini modalnya. M sama dengan 4X plus 2Y. N-nya sama dengan 2X min 2Y. Kalau nggak salah. 2X min 2Y. Oke. Nah, berdasarkan satu, apa? Satu tadi ngomong apa? Si X, gitu ya. Si X itu harus sama dengan M, ya. Si X harus sama dengan M. Berarti si X, ya. Si X itu sama dengan 4X plus 2Y. Nah, agar jadi si begini, maka harus diintegral terhadap X, 4X plus 2Y dx gitu, atau dx. Oke, nah sekali lagi kita mengintegralkan terhadap X. Kalau 4X diintegralkan jadi apa? Jadi 2X kuadrat. Kalau yang 2Y diintegralkan jadi 2XY.
Plus C-nya, karena ini terhadap X, plus C-nya, maka kita tulis sebagai FY. Nah, ini berdasarkan satu. Ini punya C sekarang. C sudah 2X kuadrat plus 2XY plus FY. Nah, sekarang kita nyari FY-nya, teman-teman. Cari FY-nya pakai aturan yang kedua, pakai sifat yang kedua. Sebelum masuk ke sifat yang kedua tadi, sifat harus C kalau diturunkan terhadap Y harus sama dengan N. Oke, karena kita sudah punya C, maka C ini kita turunkan terhadap Y. Oke, kita turunkan terhadap Y. 2X kuadrat kita turunkan terhadap Y sama dengan 0. 2XY kita turunkan terhadap Y, dia sama dengan 2X, berarti plus 2X. Kemudian FY kita turunkan terhadap Y, jadi F aksen Y. Sama dengan N, N-nya tadi 2X min 2Y. Nah, teman-teman sekalian, ini bisa kita coret. 2X-nya bisa kita coret, berarti F aksen Y itu sama dengan negatif 2Y. Sehingga kita lanjutkan, teman-teman. Kan ini F aksen Y. Biar jadi FY diapakan? Biar jadi FY, maka harus diintegral terhadap Y. Min 2Y dy. Integral min 2Y terhadap Y itu sama dengan min Y pangkat 2 plus C. Nah, ini plus C. Kalau yang ini plus C ya, karena FY-nya memang F biasa. Jadi ini FY-nya. Sehingga solusi persamaan diferensialnya adalah C sama dengan 0. C-nya siapa tadi? C-nya itu 2X kuadrat plus 2XY plus FY-nya adalah min Y kuadrat. Ya, jadi saya hapus di sini. FY-nya sudah saya ganti dengan min Y kuadrat plus C. Min Y kuadrat plus C sama dengan 0. Ini solusinya. Ini solusinya. Nah, solusi dari persamaan diferensial kuadrat. Untuk ngeceknya gimana, Ustaz? Untuk ngeceknya apakah ini solusinya gitu. Untuk ngeceknya bagaimana? Ini harus pakai turunan implisit, teman-teman. Turunan implisit kalau untuk ngecek. Cek harus pakai turunan implisit. Kalau ngecek kita kan biasanya cari Y aksennya berapa, kemudian nanti kita substitusikan gitu kan. Nah, tetapi hati-hati dalam mengecek turunan mengecek untuk apakah ini solusinya apa bukan. Tetapi ya harus sebenarnya sih perlu dicek gitu apakah benar ini solusi. Terus ngeceknya untuk menurunkannya harus pakai persamaan diferensial untuk harus pakai turunan implisit. Harus turunan implisit. Ini solusinya teman-teman sekalian dari persamaan eksak yang tadi. Oke, baik. Ini silakan nanti bisa diulangi kembali, untuk memperjelas ini. Nah, selanjutnya silakan dicoba kerjakan latihan ini. Teman-teman sekalian bisa dicek gitu ya. Nanti bisa dicek dahulu gitu. Determine whether each of the equation is exact. Jadi tentukan dulu apakah eksak atau tidak. Gitu ya. Cek dulu semuanya eksak atau tidak. Kalau eksak, maka cari solusinya. Kalau eksak, maka cari solusinya. Oke. Ini tugas, silakan dikerjakan dan nanti akan kita diskusikan.